bahwa saya berangkat itu atas uang negara, jadi saya pulang tanpa membawa apa-apa itu bagi saya sangat sulit, Pak. Dalam pembekalan kementerian itu mereka mengatakan bahwa biaya APBN untuk saya berangkat satu dosen itu 30 tahun gaji dosen di Indonesia. Jadi itulah yang selalu saya ingat-ingat, Pak. Selamat berjumpa Bapak Ibu, sahabat Tekno Education, Bapak Ibu guru, dosen, para pendekar pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton di channel saya. Pada malam hari ini kebetulan wawancaranya malam-malam ya. Saya sengaja nih ya menculik seorang yang istimewa buat saya. Kenapa istimewa? Karena begini Bapak Ibu. Teman saya yang satu ini tuh luar biasa. Kalau kita ngomong latar belakangnya. 2 gelar master itu dia raih dengan luar biasa itu ya. Saya juga heran. Kenapa bisa 2 gelar master? Yang pertama dari ITS ya dia ambil dengan konsentrasi studinya Control Engineering, dan kemudian yang satunya State University of Malang ya dengan bidang studinya Education Technology. Oke. Sepertinya teman saya ini nggak puas kalau hanya dapat 2 gelar master. Berangkatlah dia ke Jepang. Di negeri Sakura ini dia belajar di Kyushu Institute of Technology. Dan di sanalah dia mendapatkan gelar doktornya. Nah, kalau teman-teman sekalian itu mengetik di itu ya, scopus.com, beliau itu sudah 12 publikasi luar biasa dengan H-index itu 5. Bayangkan, jadi kalau udah ngomong H-index, betapa produktifnya dan berdampaknya tulisan beliau. Ya, mari kita sambut. Hai Pak Romi, apa kabar Pak Romi? Ya, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Pak, wah luar biasa. Pak Romi, ini saya sengaja menculik Bapak nih malam-malam. Saya tahu Bapak mulai pagi sampai barusan datang bersedia untuk meluangkan waktunya Pak Romi. Ini Pak Romi, banyak yang membayangkan kalau studi di Jepang itu sulit ya Pak Romi ya. Nah, karena tidak sedikit yang ngomong begitu Pak Romi. Tetapi kenapa kok Pak Romi nekat memutuskan untuk studi di Jepang? Silahkan Pak Romi. Ke Jepang itu atas beasiswa pemerintah Indonesia. Waktu itu zamannya Mendikbudnya adalah Muhammad Nuh, Profesor Muhammad Nuh. Jadi tahun 2011 saya dapat kesempatan itu. Saya senangnya itu negara yang praktis gitu Pak. Jadi yang teknologinya terapan. Waktu itu saya membayangkan Jepang dan Jerman. Jadi Jerman itu kita tahu produk-produknya seperti mobil Mercy dan sebagainya itu. Kemudian Jepang juga robot-robot. Jadi teknologinya praktis dan applied langsung. Sehingga saya berkorespondensi dengan profesor di Jerman maupun di Jepang. Ya, tetapi memang nasibnya di Jepang, Pak, yang membalas itu 2 profesor dari Jepang seperti itu. Ya seperti itu background-nya, Pak. Jadi saya jatuhnya ke Jepang akhirnya. Jadi Bapak tanpa melihat apa yang dikatakan orang bahwa belajar di Jepang itu sulit, tapi yang penting ilmunya bisa diterapkan dan sesuai dengan minat Bapak. Apakah begitu, Pak? Iya sih, Pak. Saya mungkin juga waktu itu tidak tahu kalau Jepang itu sulit. Bayangan saya S3 ya sulit semua gitu. Tapi saya memberanikan diri seperti itu, Pak Gending. Oke, Pak. Bapak bisa cerita di Jepang itu tahun berapa dan bagaimana mengawali studinya? Ya, jadi di Jepang adalah pengalaman studi luar negeri yang pertama bagi saya. Jadi master saya masih di Indonesia, Pak. Kemudian ya tahun 2011 saya berangkat, kemudian pulang tahun 2017 semester 1. Jadi saya total 5,5 tahun, Pak, masa pendidikan di sana. Nah, tetapi dalam 5,5 tahun itu saya mengalami 2 sekolah, Pak, 2 sekolah yang berbeda. Jadi sekolah saya yang pertama itu saya sampai tahun kedua, 2,5 dengan beberapa publikasi, tetapi tidak bisa saya lanjutkan. Akhirnya saya pindah riset, Pak. Pindah riset ke
sekolah tetangganya, beda 100 meter gitu ceritanya. Nah, di sanalah saya bertemu dengan minat bidang yang lebih sesuai. Nah, tetapi sayangnya saya harus melalui riset asisten dulu selama 5 bulan. Jadi riset asisten kemudian dimonitor oleh profesornya, ternyata saya lolos dan menjadi doctoral student berikutnya tahun 2014 seperti itu, Pak. Riset Ya, assistant, wah itu istilah yang mungkin baru ya buat kita, Pak Romi. Pak Romi, apakah memang sistem pendidikan S3 di Jepang itu ada tahapannya? Jadi mulai dengan riset assistant, kemudian baru PhD student. Bisa cerita, Pak? ya. Jadi saya kira tidak semua universitas menerapkan pra-nya itu Pak, yang riset tadi itu tidak. Tapi ada universitas yang langsung menerima dia sebagai mahasiswa D1. D1 itu adalah doktoral tahun 1. Nanti kalau tahun kedua kita disebut mahasiswa D2 seperti itu dan seterusnya. Jadi tidak semua Pak. Kebetulan universitas yang kedua ini universitas negeri, jadi dia menerapkan itu Pak. Oke, Bapak tadi menyebutkan bahwa Bapak menemukan diri Bapak di pilihan di universitas tetangga ya. Bapak suka lihat tetangga ya. Tetapi tetangga di sini itu tetangga belajar S3 di Jepang ya Pak. Perguruan tinggi maksud saya. Nah, topiknya apa sih Pak? Kenapa kok Bapak suka? Ya, di kampus yang kedua ini pastinya masih ada hubungannya dengan kampus yang pertama Pak mengenai human computer interaction. Nah, tetapi di kampus yang kedua ini saya mempelajari human life science Pak. Jadi tetapi riset saya arahkan ke human computer interaction. Jadi menggunakan komputer untuk human welfare, untuk kesejahteraan orang, kesejahteraan manusia misalnya bagaimana membuat interaksi supaya baik untuk aplikasi-aplikasi yang baik untuk rehabilitation medis, untuk apa itu alat-alat untuk kesehatan seperti itu, Pak. Wah, luar biasa Pak. Jadi diharapkan melalui disertasi Bapak itu tidak saja menemukan sebuah kajian-kajian ilmiah ya Pak ya, tapi juga punya manfaat praktis yang nanti hasilnya bisa diberikan kepada dunia medis. Gitu ya Pak ya. Ya, betul Pak. Orientasi sekolah di sana saya lihat di lab-lab itu semuanya orientasi produk, Pak. Jadi sebisa mungkin menghasilkan produk seperti itu. Oke, menarik Pak. Nah, kalau memang di Jepang itu banyak profesor yang menghasilkan publikasi juga. Saya mendengar begitu Pak Romi. Apakah ini kaitannya dengan kebiasaan mereka membuat lab-lab seperti itu? Ya, Pak. Jadi saya kira pengalaman di sana itu membuka mata saya, Pak, bahwa kita itu perlu adanya kolaborasi dengan rekan yang sama dulu bidangnya. Misalnya kalau saya lihat di profesor saya itu punya kolaborasi dengan beberapa universitas yang bidangnya sama. Kemudian secara rutin itu mereka saling bertemu, Pak. Saling bertemu informal. Mahasiswanya yang di dalam lab itu yang kurang lebih 10 orangan itu juga saling berinteraksi, saling co-authorship kalau menulis paper bersama-sama seperti itu. Nah, jadi mereka aras bawahnya itu sangat kuat Pak, kolaborasi antar perguruan tingginya itu. Ada seminar-seminar kecil yang kami sebut semi itu Pak. Semi itu rutin mahasiswa dalam satu lab dan juga mengundang mahasiswa dari universitas lain yang teman-temannya dia. Seperti itu Pak. Hasil dari kolaborasi itu salah satunya adalah karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal bereputasi. Itu maksud Bapak. Betul Pak. Untuk S3 diarahkan ke sana, untuk S2 diarahkan ke konferensi internasional. Seperti itu. Apakah Bapak mengalami hal itu? Artinya dengan proses kolaboratif berinteraksi dengan profesor, beberapa publikasi Bapak adalah hasil dari kolaborasi. Seperti itu. Ya, ya Pak. Jadi ada waktu saya disertasi itu, profesor saya juga mengundang
salah satu profesor lain yang kebetulan temannya satu kolega dari universitas lain untuk memberi masukan Pak sebelum saya maju ke disertasi itu memberi masukan. Jadi diundang secara tidak resmi saja. Waktu itu dia datang, kemudian malamnya kita juga seperti makan-makan bersama seperti itu Pak caranya mereka. Sangat menarik Pak, saling memberi Menarik ya. masukan ke antar kolega. Begitu ya Pak ya. Oke Pak. Pak, apakah memang kedisiplinan itu menjadi sebuah ciri khas mereka di dalam dunia akademik? Kedisiplinan saya lihat memang iya Pak, tetapi waktu libur juga sangat libur Pak. Jadi Oh mereka gitu. ya betul-betul enjoy, kalau libur betul-betul enjoy Pak. Tapi waktu bekerja ya memang kita full Pak. Jadi pagi sampai bahkan malam karena kita dikasih akses dengan kunci lab. Jadi kita bisa kehidupannya di dalam lab Pak. Jadi di sela-sela perkuliahan selesai kita harus masuk lab untuk mengerjakan tugas kita masing-masing di lab. Jadi setiap orang itu diberi riset, topik riset yang harus diselesaikan sendiri untuk tesis maupun disertasinya. Jadi itu Pak, seperti saudara-saudara teman-teman di lab itu seperti saudara. Mereka menyebutnya istilahnya nakama Pak. Jadi seperti itu ya, persahabatan, persaudaraan seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi selain sisi kolaborasi, ada supervisi bimbingan dari profesor, ternyata iklim belajarnya sangat kondusif, karena tadi Bapak menyebutkan di lab semua orang memperlakukan seperti saudara. Betul Pak. Jadi saling membantu Pak Ginting. Kalau saya kesulitan mengambil data, mereka ada yang membantu. Kalau saya kesulitan membaca huruf-huruf kanji, mereka juga membantu. Dan saya sebagai foreigner juga saat mereka membutuhkan subjek untuk eksperimen, saya juga menyediakan diri menjadi subjek. Di beberapa teman S2 saya yang waktu itu membutuhkan mereka jikeng, jadi percobaan-percobaan itu saya menjadi subjeknya juga. Seperti itu. Wah, luar Saling biasa. membantu ya. Saling membantu. Pak Romi, apakah perguruan tinggi di Jepang, khususnya ketika Bapak belajar di sana, memberikan sebuah persyaratan khusus, publikasi artikel di jurnal bereputasi? Ya, benar Pak. Jadi kalau untuk S3, kalau untuk S3 itu kebetulan di kampus saya administratifnya mensyaratkan harus satu jurnal internasional. Tetapi kembali lagi Pak, kita itu di sana sebagai mahasiswa, sebagai foreigner, mahasiswa asing, itu kita istilahnya rumah kita itu di lab profesornya itu Pak. Ada puluhan lab, kita anggota satu lab. Jadi kebetulan profesor saya mensyaratkan tambah satu lagi ya. Jadi akhirnya untuk lulus harus 2 jurnal internasional. Tapi jangan kaget dulu Pak, ada lab lain yang meskipun sekolahnya mensyaratkan satu, tetapi profesor tersebut mensyaratkan 4. Jadi saya juga melihat itu, saya sampai geleng-geleng kepala. Tapi akhirnya memang mahasiswanya bisa Pak. Saya lihat dengan ya bisa, dan dibimbing memang bisa sampai 4 jurnal, dan masa lulusnya juga tidak jauh beda. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ya. Jadi ternyata peran dari profesor itu juga sangat penting di dalam menentukan nasib mahasiswanya ya Pak. Betul, betul Pak Ginting. Satu lagi yang sangat saya kagumi itu seperti ini Pak. Jadi riset itu tidak pernah putus Pak. Seperti riset saya itu risetnya sudah 10 tahun di lab itu. Jadi dilanjutkan terus. Bahkan setelah saya lulus, riset itu dilanjutkan oleh student lain Pak. Saya dengar terakhir dilanjutkan student dari India juga. Seperti itu. Oke, jadi ada sisi sustainability-nya ya Pak ya dari riset Ya, itu. betul Oke, Pak. wah luar biasa ya Pak ya. Jadi tidak selesai ketika kuliah S3 selesai ya Pak ya, tetapi terus ada roadmap yang jelas sampai akhirnya benar-benar menghasilkan sesuatu yang berbeda dan kontributif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, begitu ya Pak ya. Oke, baik, makasih Pak Romi. Ini cerita yang lain lah Pak Romi ya. Pak Romi, kita tahu kan Jepang itu semuanya kan kebanyakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari itu berbahasa Jepang.
bagaimana Pak Romi bisa beradaptasi? Ya, ini sudah terbukti Pak Romi bertahun-tahun loh di Jepang. Silahkan Pak Romi bercerita. Ya, ya tentunya saya juga tidak pandai-pandai sekali Pak berbicara bahasa Jepang, tapi lebih kuat daya tangkapnya. Jadi kalau mereka bicara, saya bisa memahami kurang lebih ya 80% masih masuk. Nah, tentunya untuk itu ya seperti orang yang dicemplungkan langsung ke hutan itu Pak. Jadi saya waktu itu hanya kursus 3 bulan sebelum berangkat, tapi untungnya mereka itu sangat care Pak. Jadi di sana sebagai foreigner ada itu Pak, volunteer-volunteer orang-orang tua itu di setiap RT atau RW itu punya seperti pos kamling atau pos apa itu Pak ya. Nah itu mereka mengadakan bimbingan bahasa Jepang Pak. Setiap minggu ada yang 1 kali, 2 kali. Nah itu foreigner-foreigner datang Pak dari Indonesia, dari Thailand, di luar jam kuliah. Nah sedangkan dari sekolahnya sendiri juga diberi 1 kali 1 minggu Pak. Kebetulan yang ini free, jadi 1 kali 1 minggu didatangkan guru untuk foreigner di sana. Jadi mereka sangat care juga, Pak. Asalkan kita mau gitu bisa, bisa Pak. Ya, tergantung ya Pak ya kepada Ya, diri kita, tetapi lingkungan di sana ternyata sangat bersahabat dan care sekali ya Pak Romi ya. ya Pak. Kalau orang-orangnya sendiri kalau kita tidak tahu itu mereka mau membantu ya Pak. Tapi ya memang ada faktor kesulitan sedikit-sedikit Pak. Kadang-kadang rambu-rambu, terus tulisan-tulisan itu tetap tidak ada bahasa Inggrisnya Pak. Jadi tapi Semua di dalam bahasa Jepang. betul Pak. Jadi lama-lama juga belajar dengan menggunakan Google Translate. Kadang-kadang kita belajar. Ya, Pak Romi mungkin bisa memberikan kiat Pak kepada siapa saja yang mendengarkan acara ini dalam situasi pandemik, ya, dengan keterbatasan-keterbatasan seperti itu. Kira-kira jiwa atau semangat belajar yang seperti apa Pak yang seharusnya dimiliki oleh siswa atau mahasiswa Pak? Silahkan. Ya. Jadi saya kira di masa pandemi ini tentunya semangat itu tetap harus dijaga, Pak. Karena memang kehidupan itu ada saat turunnya, ada saat naiknya, Pak. Jadi saya kira ini bagi kita semua saat turun semua. Saat turun dengan keadaan seperti ini, Pak. Semangatnya itu, Pak, harus dijaga. Harus dijaga dan kita punya tujuan, misalnya tujuannya apa, itu harus dicapai, Pak, milestone. Mungkin waktu saja yang berbicara. Oke, jadi di dalam kondisi yang seperti ini, kembali lagi kepada individu tersebut, ya, terus semangat untuk belajar, gitu, dan terus sabar, dan selalu tidak pernah menyerah, sekalipun ada kegagalan, ya. Kegagalan itu kan kesuksesan yang tertunda, ya Pak Romi, ya. Saya kira ya, Pak. Masalah waktu, asalkan kita tetap terus berusaha ya, Pak. Jadi hanya masalah waktu saja. Betul. Pak Romi, cerita dong, waktu di Jepang pernah nggak mengalami kegagalan, Pak? Tetapi Kegagalan, Bapak terus ya. bersemangat. Iya, Pak. Jadi saya kalau boleh cerita yang 2 tahun pertama itu, jadi untuk syarat lulus kan harus publikasi 1 jurnal, Pak, dari sekolah itu juga. Nah, tetapi saya itu salah strategi, Pak. Jadi itulah kegagalan saya. Saya terlalu banyak publikasi jurnal internasional. Di setengah tahun, tahun pertama sampai tahun kedua itu saya kalau nggak salah 3 atau 4 international conference. Nah itu menurut saya salah strategi Pak. Sehingga pada akhir tahun kedua apa yang mau saya tulis di jurnal itu tidak ada Pak. Semuanya sudah terpublikasikan. Nah itu saya belajar dari sana Pak. Sehingga saya belajar dari sana dan saya melihat potensinya tidak bisa lagi dilanjutkan meskipun sudah 4 conference paper. Akhirnya saya switch ke penelitian yang lain dengan strategi baru didampingi profesor itu. Oh, gitu Seperti ya itu Pak Pak. ya. Jadi tidak boleh menyerah Pak. Tidak boleh Apalagi menyerah ya Pak ya. apalagi kalau Bapak tahu bahwa saya berangkat itu atas uang negara, jadi saya pulang tanpa membawa apa-apa itu bagi saya sangat sulit Pak. Apalagi waktu itu dalam pembekalan kementerian itu mereka mengatakan bahwa biaya APBN untuk saya berangkat satu dosen itu 30 tahun gaji dosen di Indonesia. Jadi itu yang selalu saya ingat-ingat Pak. Saya mau pulang tanpa hasil itu bagi saya berat sekali sehingga saya berjuang di masa-masa sulit itu meskipun beasiswa habis saya bekerja
istilahnya baito Pak di sana, part time job itu saya bekerja terus sampai akhirnya bisa. Jadi setiap orang saya kira harus bisa Pak melalui semuanya itu. Toh ini semua duniawi jadi bisa dilalui Pak. Seperti itu. Luar biasa Pak Romi. Bahwa ternyata kuncinya adalah sebuah upaya memotivasi diri, selalu mengingat bahwa apa yang kita perjuangkan itu, apa yang sudah kita lakukan itu di dalam studi, ternyata di belakang itu banyak yang support ya Pak ya. Pemerintah, keluarga, dan itu yang terus memotivasi kita ya, khususnya Pak Romi. Meskipun di dalam satu titik ada sebuah hambatan, tantangan, tetapi karena kuatnya ingatan itu akhirnya terus memotivasi ya Pak ya. Dan Bapak melalui proses-proses itu walaupun memang harus bekerja dan lain sebagainya, harus membagi waktu dan akhirnya bisa belajar dan menyelesaikan studi. Terima kasih Pak Romi. Oke, Pak Romi sebelum kita mengakhiri interview kita pada malam hari ini, monggo disampaikan kata-kata motivasi kepada Bapak Ibu guru atau pendidik ya yang sekiranya ingin produktif seperti Pak Romi, bisa mempublikasikan sebuah artikel begitu ya, dan terus semangat selama masa pandemi. Silakan Pak Romi. Ya, terima kasih Pak Daniel Gentik. Jadi saya berpesan bahwa kita masing-masing harus punya paling enggak satu produk yang harus kita inginkan untuk dicapai. Satu saja dulu. Setelah dikuasai nanti boleh membuat produk yang lain. Nah, dengan bercita-cita punya produk itulah semangat riset itu akan terus berjalan. Kalau publikasi itu semestinya efek samping dari keinginan tadi. Setiap kali ada kemajuan kita rajin menulis itu saya kira bisa dipublikasikan. Jadi milikilah satu produk dulu yang dicita-citakan. Seperti itu Pak. Itu ya Pak ya. Khususnya produk-produk Indonesia Pak ya. Terima kasih Dr. Romi atas interview yang motivasi kita semuanya. Dan saya selalu mendoakan Bapak selalu sehat dan sukses di dalam pekerjaan. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih Pak, sama-sama Salam Pak. buat keluarga ya. Sama-sama Pak. Ya, sampai bertemu lagi Pak. Mari Pak, selamat malam.